Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Latifatul Muniroh sebagai pemakalah pertama, Tasbihatun Nisa sebagai pemakalah kedua, Febri Nur Hayati sebagai pemakalah ketiga, dan saya sendiri, Melinda Tiara Ezari, sebagai moderator dan sekaligus pemakalah keempat. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang dimensionalitas ilmu. Langsung saja, kepada pemakalah kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Latifatul Muniroh. NIM saya adalah 1917201109. Di sini saya akan membahas tentang antologi. Antologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat antologis yang terkenal di antaranya adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum mampu membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Pengertian antologi. Antologi menurut bahasa adalah anto, yaitu antos atau logos atau keilmuan. Jadi antologi bisa diartikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai kebenaran atau ilmu tentang yang ada. Pengertian menurut istilah, antologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Comenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis dalam perkembangan selanjutnya. Christian Wolff 1754 Masehi membagi metafisis menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum yaitu metafisika umum yang dimaksudkan sebagai istilah lain dari antologi. Metafisika umum atau antologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam segala sesuatu yang ada. Metafisika khusus adalah kosmologi, psikologi, dan teologi. Penambahan paham dalam antologi. Dalam pemahaman antologi dapat dikemukakan pada pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran atau pemikiran, antara lain adalah monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tasbihatun Nisa, NIM 1917201080. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi epistemologis dan metode ilmiah. Epistemologi secara umum dapat dijelaskan sebagai salah satu cabang dari filsafat. Selanjutnya, epistemologi itu membicarakan tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Sebagai derivasi dari kata Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos itu artinya ilmu. Secara sederhana, epistemologi dapat dimaknai sebagai teori mengenai pengetahuan. Sedangkan menurut ahli yaitu Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa epistemologi merupakan sesuatu yang membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam kegiatan keilmuan disebut dengan metode ilmiah. Ada dua aliran besar yang berada dalam kajian epistemologi ini. Yang pertama yaitu rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, untuk rasionalisme, ada beberapa tokoh rasionalisme yang ada, seperti Voltaire, Diderot, dan D'Alembert, serta René Descartes. Secara etimologis, rasionalisme itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal.
A.R. Lacy menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal itu merupakan sumber bagi pengetahuan dan juga pembenaran. Ia menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai sejenis perangsang untuk pikiran. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide tersebut dan tidak mempelajari lewat pengalaman. Ide tersebut kiranya sudah ada di akal atau di sana sebagai bagian dari kenyataan dasar dan pikiran manusia. Dalam pengertian ini, itu menalar. Nah, aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini merupakan suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh adanya pengetahuan dan mengecilkan adanya akal. Tokoh-tokoh yang membangun dan mengembangkan aliran empirisme di antara lain Thomas Hobbes, Johann Locke, dan David Hume. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan kata experiencia yang berarti berpengalaman dalam. Sementara menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, definisi dari empirisme itu ada beberapa, yakni seperti doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan suatu abstrak, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi. Kaum empiris memegang teguh adanya pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh hanya melalui pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh adanya pengalamannya sendiri. Jika kita mengatakan kepada dia bahwa ada seekor harimau di kamar mandinya, pertama, dia minta kita untuk menjelaskan bagaimana kita dapat sampai kepada kesimpulan tersebut. Jika kemudian kita mengatakan bahwa kita melihat harimau tersebut di dalam kamar mandi, baru kaum empiris akan mau mendengar laporan mengenai pengalaman kita. Namun, dia hanya akan menerima hal tersebut jika dia atau orang lain dapat memeriksa kebenaran yang kita ajukan dengan jalan melihat harimau itu dengan mata kepalanya sendiri. Nah, merujuk dari apa yang telah diungkapkan oleh Jujun S. Surya Sumantri terkait apa itu epistemologi, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya metode ilmiah. Menurut dia, metode ilmiah adalah suatu prosedur-prosedur yang mewujudkan pola dan tata langkah dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun metode ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu perumusan masalah, lalu menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Aksiologi secara etimologis berasal dari kata axios dan logos. Axios berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai secara teoritis, sehingga aksiologi juga disebut theory of value atau teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang berdasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena aksiologi membahas tentang nilai secara filsafati, maka juga disebut philosophy of value atau filsafat nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang
hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Jujun Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan sedangkan menurut Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Melalui aksiologi, dunia filsafat melakukan apa yang disebut investigasi secara rasional terhadap saling berhubungan antara ilmu pengetahuan dan eksistensi manusia dan berdasarkan sudut pandang etis. Aksiologi menelisik sejauh mana hubungan antara ilmu pengetahuan dan eksistensi manusia tidak memporak-porandakan tatanan etis, terutama ketika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sedemikian rupa berada dalam pusaran kompleksitas sehingga berkembang menjadi objek dari berbagai kecamuk kepentingan. Maka disinilah aksiologi berperan penting sebagai kerangka studi terhadap makna kebaikan dalam kehidupan manusia. Aksiologi mengusung tugas-tugas evaluatif terhadap opsi rasional maupun opsi irasional manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan dalam masyarakat. Proses terjadinya ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tentu tidak terlepas dari ilmuwan itu sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan ilmu semua kebutuhan dan keperluan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat, tepat, dan lebih mudah. Maka hadirnya aksiologi sebagai penghubung teori dan praktik. Adanya teori justru karena didukung oleh adanya ruang dan waktu untuk melakukan praktek. Dan adanya praktek pun dimungkinkan oleh tersedianya dasar-dasar teoritik yang berkedudukan sebagai pemberi landasan objek implementasi sebuah disiplin ilmu. Konteks penjumpaan antara teori dan praktik itu mengambil titik tolak dari nilai-nilai. Dorongan besar aksiologi agar setiap disiplin ilmu relevan dipraktikkan dalam kehidupan nyata umat manusia. Justru karena adanya keyakinan rasional bahwa implementasi ilmu pengetahuan membawa kebaikan atau mencetuskan positif berupa kebajikan. Perkembangan ilmu yang dikaitkan dengan permasalahan moral tersebut memberi titik awal pemikiran dari Copernicus yang mengajukan teori tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan dalam ajaran yang timbul interaksi antara ilmu dan moral yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasar kepada pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan atau nilai moral seperti agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ketiga dimensi tersebut, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada hakikatnya, aktivitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasarkan pada tiga masalah pokok, yaitu yang pertama itu, apakah yang ingin diketahui? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan?
Dan apakah nilai pengetahuan tersebut? Kelihatannya pertanyaan tersebut sangat sederhana, namun mencangkup permasalahan yang sangat asasi. Maka untuk menjawabnya diperlukan sistem berpikir secara radikal, sistematis, dan universal sebagai kebenaran ilmu yang dibahas dalam filsafat keilmuan. Oleh karena itu, ilmu tidak terlepas dalam landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan hubungan yang meliputi dari keseluruhan pemikiran kefilsafatan. Adapun dimensi yang pertama, itu dimensi ontologi. Nah, dimensi ontologi itu merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta memperoleh mengenai apa yang ingin dikerjakan manusia dan objek yang diteliti ilmu. Nah, jadi hubungan ontologi dengan pendidikan itu menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Dan yang kedua ada dimensi epistemologi. Nah, dimensi epistemologi itu adalah pengetahuan sistematika mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal-muasal pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi itu adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, hubungan antara dimensi epistemologi dengan pendidikan itu adalah mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memperoleh suatu gambaran atau gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Dan yang ketiga itu ada dimensi aksiologi. Seperti yang sudah dijelaskan, dimensi aksiologi itu mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan untuk menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimana etika atau sikap yang baik itu, serta mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan alam dan sebuah karya manusia. Dasar aksiologi pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya dan pendidikan sebagai sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oke, baik teman-teman, demikian isi presentasi dari kami kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.